Informasi untuk anak-anak calon penerima komuni pertama, tolong dicatat tema khotbah saya pagi ini tentang berkomunikasi dengan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-57 hari ini, mari kita renungkan sejenak tentang berkomunikasi dengan hati. Mengapa dengan hati? Karena hati yang diberi pencerahan oleh Roh Kudus menggerakkan orang untuk berkomunikasi dengan baik, dengan terbuka, dengan ramah, dengan sabar, dan tidak provokatif. Artinya tidak menimbulkan permusuhan dengan lawan bicara. Oleh karena itu, Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dari Jenewa, Swiss, yang hidup dari tahun 1567 sampai dengan 1622. Seorang pelindung bagi para wartawan Katolik ini pernah berkata, kita adalah apa yang kita komunikasikan. Kita adalah apa yang kita komunikasikan. Misalnya, kalau kata-kata yang diucapkan dalam komunikasi itu adalah kata-kata yang benar adanya, adalah kata-kata yang baik, orang bilang, orang ini orang baik, orang ini jujur, dia omong apa adanya, dan yang ia katakan benar. Kalau yang dikatakan itu memberikan pencerahan, memberikan arahan, tidak memaksa orang, tidak mendikte orang, bisa memberikan penghiburan, memberikan wawasan yang lebih luas ketika orang minta bimbingan, minta pendapat, dan lain sebagainya. Orang akan bilang, orang ini orang bijak. Kita adalah apa yang kita komunikasikan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penting kita terus belajar agar dapat berkomunikasi dengan baik. Syukur kalau kita bisa berkomunikasi dengan hati.
Oleh karena itu, Santo Fransiskus dari Sales ini pernah juga mengatakan, agar kita dapat berkomunikasi dengan baik, cukuplah dengan mencintai secara baik. Ada kesejajaran antara berkomunikasi dan mencintai. Jika orang mencintai pasangan hidup, ia akan berkomunikasi dengan hati, berkomunikasi dengan jujur, berkomunikasi dengan baik. Juga kalau itu menyangkut masalah pribadi, masalah suami istri, maka komunikasi itu adalah sebuah komunikasi yang dilandasi oleh seorang yang mencintai pasangan hidup. Sehingga komunikasi itu dimaksudkan bukan untuk memperbesar masalah, bukan untuk memperlebar jurang relasi, tetapi untuk mengatasi masalah. Sehingga hidup kembali dalam suasana yang kondusif. Kalau seorang anak mencintai orang tua, maka cinta akan orang tua itu juga akan tampak dalam bagaimana seorang anak berkomunikasi dengan orang tuanya. Jika kata-katanya itu menunjukkan bahwa dia sadar akan kesalahannya, dan kemudian ajak omong dengan orang tuanya dan bilang, "Pak, maafin saya yang salah. Saya terlanjur omong yang kasar, yang kotor, yang tidak layak diucapkan oleh seorang anak." Lalu sang papa bilang, "Enggak apa-apa nak, papa mengerti, papa memaafkan. Yang penting mulai sekarang belajar untuk lebih baik. Tanpa kesalahan tidak pernah akan berbuat sesuatu. Dari kesalahan inilah kamu belajar untuk yang lebih baik." Misalnya semacam itu. Agar dapat berkomunikasi dengan baik, cukuplah dengan mencintai secara baik. Itulah nasihat dari Santo Fransiskus dari Sales. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang tadi saya bacakan, Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11 adalah sebagian atau sepertiga dari satu bab panjang yang keseluruhannya merupakan doa Yesus kepada Bapanya. Dalam Injil ini diungkapkan bagaimana Yesus berkomunikasi dengan Bapa di surga. Maka dia memandang ke langit. Dia memandang kepada siapa ia berkomunikasi. Ia berdoa. Ia berkomunikasi dengan Allah Bapanya. Doanya diawali dengan seruan, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau.
Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menyebut dirinya sebagai dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dia tidak mengatakan dan mengenal aku. Dia memakai kata ganti orang pertama tunggal. Sekarang aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Doa adalah sebuah komunikasi. Dalam hal ini, Yesus berkomunikasi dengan Allah Bapanya. Dia sampaikan apa yang telah Ia kerjakan. Maka dia katakan, aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Apa yang telah dia lakukan, itu dia komunikasikan kepada Bapanya saat ia berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bisa belajar dari Yesus. Kita berdoa tidak harus textbook. Hanya membaca apa yang ada tertulis di buku doa. Itu hanya salah satu cara. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa dengan menyampaikan, mengomunikasikan apa yang telah kita kerjakan, yang Bapa percayakan kepada kita. Dalam bahasa Katekismus Gereja Katolik nomor 2659 dikatakan di sana bahwa peristiwa setiap hari bisa menjadi inspirasi doa. Jadi kalau bapak-bapak kerja di kantor, ya, lalu kerjaan itu mengalami banyak kendala, saudara bisa berdoa, Bapak, hari ini aku menghadapi banyak kendala di tempat kerjaku. Ada saja laporan dari karyawan yang begini, yang begini, yang begini. Tolong Bapak, agar aku dapat memimpin perusahaan ini dengan baik, agar dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul dengan baik, dan menjadi seorang pemimpin yang baik bagi para karyawan. Misalnya, kalau urusan hari ini sudah selesai, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Hari ini ada banyak kerjaan yang harus saya lakukan. Tapi karena campur tanganmu, karena penyertaanmu, pekerjaan hari ini dapat aku lakukan dan selesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sertai aku dalam pekerjaan selanjutnya. Kalau ibu-ibu di rumah juga menghadapi banyak pekerjaan, apa yang dihadapi juga bisa menjadi inspirasi doa kepada Bapa. Tidak harus ambil puji syukur nomor berapa doakan, tidak harus. Peristiwa-peristiwa setiap hari bisa menginspirasi kita untuk berdoa kepada Bapa, untuk dikomunikasikan kepada Bapa. Bapa, tolong anakku.
selama ini dia tidak mau omong sama saya. Dia tertutup, dia pasti punya masalah. Tapi dia tidak mau omong. Tolong Papa, berikan pencerahan kepada hatinya. Supaya dia mau terbuka, mau omong sama mamanya. Supaya saya juga bisa mengerti apa yang dia hadapi. Supaya saya juga bisa bekerja dengan baik. Hari ini kerjaan saya enggak fokus Tuhan. Saya ngerjakan ini itu serba salah. Pikiran saya kepada anak saya terus. Tolong Tuhan. Misalnya semacam itu ya Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua bisa berkomunikasi kepada Bapa, kepada Tuhan dalam doa-doa harian kita dengan inspirasi dari peristiwa-peristiwa setiap hari. Hari ini Yesus sudah memberikan contoh itu. Apa yang Bapa berikan kepadanya untuk dia lakukan, yakni supaya mereka yang telah percaya kepadanya mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Dia yang dia sebut Yesus Kristus supaya beroleh hidup yang kekal. Itu pekerjaan Yesus dan dia melakukan itu sampai selesai. Mari Bapak Ibu, kita pun juga mau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dengan cara itu kita telah memuliakan Bapa di surga seperti Yesus telah memuliakan Bapa di surga dengan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan kepadanya. Mari kita berkomunikasi dengan baik, dengan mencintai secara baik. Jika kita mencintai Bapa di surga, kita akan sesering mungkin berkomunikasi dengan Dia dengan baik, dengan hati. Jika kita mencintai anggota keluarga, kita pun juga akan berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, dengan hati demi kebaikan dan kesejahteraan bersama dalam keluarga. Tuhan memberkati.